Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sebegitu luar biasa. Tidak lupa salawat berserta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sunya Herlina dengan NIM 30701900164, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, angkatan 2019 kelas B. Di video kali ini, saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Islami. Di video kali ini, saya akan membahas tentang analisa komparatif teori-teori konsep manusia yang akan saya jelaskan dari 4 pandangan. Yang pertama dari pandangan psikoanalisa, yang kedua dari behaviorisme, yang ketiga humanistik, dan yang paling penting dari sudut pandang psikologi Islami. Pertama-tama, saya akan menjelaskan konsep manusia menurut pandangan psikoanalisa. Menurut psikoanalisa, struktur jiwa itu memiliki 3 sistem dasar. Yang pertama id, yang kedua ego, dan ketiga superego. Sementara itu, psikis manusia juga memiliki 3 strata kesadaran. Yang pertama adalah consciousness, yaitu kesadaran, pre-consciousness, yaitu ambang kesadaran, dan unconsciousness, yaitu ketidaksadaran. Wilayah yang paling besar dalam psikis manusia itu adalah wilayah unconsciousness atau ketidaksadaran, di mana hal inilah yang mengendalikan seluruh perilaku manusia. Dalam unconsciousness, yaitu ketidaksadaran ini, sistem id bersemayam. Sistem id ini merupakan dimensi psikis yang mengandung pengalaman masa kanak-kanak atau insting bawaan yang membentuk dasar perilaku manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari sudut pandang behaviorisme. Behaviorisme memandang manusia adalah makhluk biologis yang bukan dikendalikan oleh faktor dalam atau bukan dikendalikan dari alam bawah sadar, namun sepenuhnya dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu lingkungan. Oleh karena itu, adaptasi merupakan bagian terpenting dalam psikologi behaviorisme. Teori behaviorisme banyak sekali menurut teori-teori para tokoh. Yang pertama dari Ivan Pavlov, yaitu classical conditioning. Classical conditioning adalah proses di mana suatu stimulus atau rangsangan yang awalnya tidak memunculkan respon tertentu diasosiasikan dengan stimulus kedua yang dapat memunculkannya. Secara sederhananya dapat dikatakan pengkondisian klasik merujuk pada sejumlah prosedur pelatihan di mana satu stimulus atau rangsangan muncul menggantikan stimulus yang lainnya dalam mengembangkan suatu respon. Selanjutnya adalah teori dari Edward Thorndike, Law of Effect. Nah, teori belajar Thorndike itu belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon yaitu adalah reaksi yang dimunculkan yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan atau tindakan. Selanjutnya adalah teori dari Skinner, operant conditioning. Operant conditioning atau pengkondisian operan adalah suatu proses penguatan perilaku operan atau yang biasa dikatakan sebagai penguatan positif atau negatif yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat berulang kembali atau dapat menghilang sesuai keinginan. Yang selanjutnya adalah dari John R. Watson, yaitu classical behaviorism, yaitu perilaku yang terbentuk merupakan hasil dari suatu pengkondisian, hubungan berantai sederhana antara stimulus dan juga respon yang membentuk rangkaian kompleks perilaku. Nah, rangkaian kompleks perilaku ini meliputi pikiran,
motivasi, kepribadian, emosi, dan juga pembelajaran. Selanjutnya ada teori dari Bandura, yaitu modeling, yaitu suatu perilaku dari hasil kemampuan individu memaknai sesuatu atau pengetahuan atau informasi, memaknai suatu model yang ditiru, kemudian mengolah secara kognitif dan menentukan tindakan sesuai tujuan yang dikehendaki. Baik, berdasarkan teori-teori yang sudah saya jelaskan, dapat dipahami bahwa teori behaviorisme berpendapat bahwa jiwa manusia bermula dari ada, tetapi masih kosong, namun diisi sedikit demi sedikit oleh pengalaman, dan atau dapat dikatakan distimulasi oleh lingkungan atau pengalaman. Dan jiwa manusia bersifat otomatis, mekanik, dan netral pasif, yang artinya adalah bahwa manusia itu sangat tergantung kepada lingkungannya. Pengalaman-pengalaman itu tersusun sedemikian rupa untuk membentuk mekanis otomatis, yaitu berupa stimulus respon bom, yaitu perilaku yang bermula dari adanya stimulus atau rangsangan yang akan menimbulkan respon atau reaksi, sehingga dapat dikatakan bahwa stimulus dari lingkungan dapat melahirkan tingkah laku manusia. Behaviorisme juga menyatakan bahwa manusia tidak beda dengan binatang. Oleh karena itulah mereka behaviorisme dalam penelitiannya melakukan percobaan terhadap binatang sebagai alat untuk menganalisis perilaku manusia. Dengan kata lain, bahwa jiwa manusia tidak berbeda dengan jiwa binatang dalam hal memberikan respon terhadap stimulus dari lingkungannya untuk melahirkan tingkah laku. Dalam hal ini, Robert W. Krabs menjelaskan bahwa mereka yang bekerja di bawah label behaviorist tidak memiliki metodologi yang sama, namun mereka memiliki pandangan yang sama tentang hakikat manusia dan tujuan psikologi. Semua sependapat bahwa untuk melepas acuan budi, ide, atau jiwa. Seperti makhluk hidup pada tingkat di bawahnya, manusia itu didorong untuk berbuat oleh kekuatan-kekuatan yang ada di dalam lingkungan dan menanggapinya sebagai makhluk fisiologis. Secara tegas, B.F. Skinner menyatakan pendirian itu dengan menyatakan, "We don't need to try discover what personalities, state of mind, feeling, traits of character, plans, purpose, intention, or other prerequisites of autonomous merely are in order to get with scientific analysis of behavior," yang artinya kami tidak perlu berusaha menemukan apakah sesungguhnya personalitas, keadaan jiwa, perasaan, cita-cita, watak, rencana, maksud, tujuan, ataupun prasyaratan manusia agar dapat menganalisis perilakunya secara ilmiah. Berdasarkan itu, jelaslah bahwa manusia tidak memiliki kapasitas istimewa dibandingkan makhluk lainnya. Katakanlah binatang, dalam hal bertingkah laku yang tidak lain adalah respon, manusia memiliki persamaan dengan binatang, bahwa manusia hanya memberikan respon terhadap stimulus dari lingkungannya. Sama juga seperti binatang juga memberikan respon terhadap stimulus dari lingkungannya. Padahal sudah tertera dalam Al-Quran bahwa Al-Quran memandang manusia sebagai makhluk yang suci dan mulia, bukan sebagai makhluk yang kotor dan penuh dengan dosa, sebagaimana pandangan mereka bahwa Nabi Adam dan Hawa yang diturunkan dari surga karena melanggar larangan Allah merupakan asal mula hakikat manusia sebagai pembawa dosa atau turunan. Menurut teori behaviorisme dan psikoanalisa, menurut kedua teori ini, manusia tidak memiliki kapasitas istimewa dibanding makhluk lainnya, di mana manusia memberikan respon stimulus dari lingkungannya, sama juga dengan binatang memberikan respon terhadap stimulus dari lingkungannya. Sekarang saya akan membahas dari sudut pandang humanistik. Nah, sudut pandang humanistik berbeda dengan teori behaviorisme dan psikoanalisa yang sebelumnya sudah saya jelaskan tadi. Menurut dua teori itu,
manusia memiliki kapasitas yang sama seperti binatang. Namun, menurut teori humanistik, manusia adalah makhluk yang unik, yang khas atau istimewa, yang berbeda dengan binatang. Manusia memiliki karakter kemanusiaan seperti hati nurani, tanggung jawab, kesadaran diri, rasa malu, rasa cita, makna hidup, kreativitas, humor, rasa seni, dan lain-lain. Manusia sebagai makhluk unik juga memiliki kemauan, kebebasan, dan potensi untuk memecahkan permasalahan di hidupnya. Di dalam diri manusia diakui adanya dimensi spiritual di samping dimensi somatik, dimensi psikologis, dan dimensi sosial. Pada gilirannya, karakter eksistensi manusia dapat disimpulkan pada spirituality atau kerohanian, freedom, kebebasan, dan responsibility, yaitu rasa tanggung jawab. Berdasarkan itu, menurut teori humanistik, ada 3 asumsi dasar tentang konsep manusia, yang satu dan lainnya saling berhubungan. Yang pertama adalah the freedom of will, yaitu kebebasan berkehendak. Yang kedua adalah the will of meaning, kehendak untuk hidup bermakna. Dan the meaning of life, yaitu makna hidup. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu the freedom of will, yaitu kebebasan berkehendak. Kebebasan ini adalah terbatas sifatnya, karena manusia sendiri adalah makhluk being yang serba terbatas. Manusia tak mungkin bisa lepas dari berbagai kondisi, baik kondisi biologis, psikologis, sosial, maupun kesejahteraannya. Contohnya, kebebasan untuk mengambil jarak dan menentukan sikap, freedom to take a stand terhadap berbagai kondisi lingkungan dan terhadap dirinya sendiri atau self-detachment. Selanjutnya saya akan menjelaskan the will to meaning, yaitu kehendak untuk hidup bermakna, yaitu merupakan motivasi utama manusia untuk mencari, menemukan, dan memenuhi tujuan dan arti hidupnya. Dan yang ketiga, saya menjelaskan tentang the meaning of life, makna hidup. Nah, makna hidup itu sifatnya unik, spesifik, dan juga personal. Demikian juga berbeda-beda untuk masing-masing orang. Dan apa yang dianggap bermakna pun juga beda-beda dari waktu ke waktu. Karena itu, makna hidup tidak dapat diberikan oleh siapapun, tetapi harus ditemukan sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu manusia menurut pandangan psikologi Islami. Nah, kajian terhadap hakikat manusia sebenarnya sudah sejak lama dilakukan oleh ulama-ulama Islam, sebab Al-Quran dan Al-Sunnah cukup banyak berbicara tentang hakikat manusia, baik mengenai jasadnya maupun jiwanya. Sehingga jika ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis tersebut dikumpulkan dan dikaji, niscaya akan membentuk sebuah pemahaman utuh tentang konsep manusia dengan segala aspek dan dimensinya. Jika kita melihat metode kajian para ulama tentang hakikat manusia tersebut, setidaknya ada 3 pendekatan yang mereka gunakan untuk pendekatan tasawuf, pendekatan filsafat, dan kajian tematis terhadap ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis. Manusia dalam psikologi Islami dipandang sebagai makhluk unik atau istimewa. Dalam bahasa Al-Quran disebut dengan khalqan akhar, yang artinya makhluk istimewa. Ia adalah makhluk 2-in-1 atau makhluk 1-2 dimensi, yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang terdiri dari dua dimensi, yaitu dari dimensi jasmani dan dimensi rohani. Di dalam diri manusia ditanamkan sifat mengakui adanya Tuhan dan keesaannya, memiliki kebebasan, free will, terpercaya, amanah, tanggung jawab, dan kecenderungan ke arah kebaikan. Eksistensinya dimulai dengan keadaan lemah atau dhaif yang kemudian bergerak ke arah kekuatan yang sangat dahsyat. Dengan demikian, bila dibandingkan dengan konsep manusia dalam psikoanalisa, behaviorisme, humanistik, dengan psikologi Islami dalam memandang manusia, terdapat perbedaan yang besar dan hanya sedikit persamaan. Sekarang saya akan menjelaskan perbedaan dari sudut pandang rohani.
Psikoanalisa sendiri memandang sisi rohani manusia berisikan dorongan dalam diri manusia yang diperoleh secara keturunan dan dilengkapi dari pengalaman masa kanak-kanak, dan dorongan ini berasal dari sistem id, yaitu sistem ketidaksadaran. Selanjutnya, behaviorisme memandang sudut pandang rohani atau jiwa manusia pada mulanya itu ada, tetapi masih kosong. Manusia itu tidak memiliki pembawaan dan lingkungannya lah itu yang mengisi atau membentuk dan memformulasikan jiwa manusia. Dan yang ketiga, dari sudut pandang humanistik memandang jiwa manusia memiliki karakter khas. Jiwa manusia memiliki pikiran, perasaan, kemauan, kebebasan nilai-nilai, dan lain-lain yang berperan dalam melahirkan tingkah laku. Secara singkat, kalau psikoanalisa itu berpendapat bahwa manusia itu memiliki sisi rohani dari dalam dirinya, sedangkan behaviorisme itu dari lingkungannya, dan humanistik itu memandang jiwa manusia itu adalah jiwa yang khas, yang memiliki pikiran, perasaan, dan kemauan, keberhasilan, dan nilai-nilai dan lainnya. Nah, jika konsep-konsep manusia yang sudah saya jelaskan tadi berdasarkan teori psikoanalisa, behaviorisme, dan humanistik ditelaah dengan kacamata psikologi Islami, maka psikologi Islami tidak menolak dan tidak juga membenarkan semua teori-teori tersebut tentang manusia tersebut. Jadi dapat dikatakan dari sudut pandang psikologi Islami tidak menolak teori dari psikoanalisa, behaviorisme, humanistik, tapi juga tidak menerima secara utuh teori-teori mereka. Nah, tidak menolak itu maksudnya adalah bahwa konsep tersebut dapat diterima dengan mendudukkan secara proporsional dalam wilayah dan sistem komposisi struktur manusia menurut psikologi Islami. Jadi kalau misal teori-teori tersebut didudukkan secara proporsional menurut psikologi Islami, itu masih dapat diterima oleh psikologi Islami. Sedangkan tidak membenarkan maksudnya adalah kalau dimensi itu seperti dalam psikoanalisa, behaviorisme, dan humanistik itu menjadi satu acuan saja, menjadi satu-satunya dimensi yang berperan dalam jiwa manusia dan tidak menafikan dimensi lainnya. Jadi dapat dikatakan psikoanalisa dapat menerima teori-teori tersebut jika diproporsionalkan dalam wilayah tertentu, jika diproporsionalkan secara tepat, dan psikologi Islami juga tidak menolak jika teori-teori tersebut tidak hanya menjadi satu-satunya teori saja, tetapi masih luas bisa menerima pendapat teori lain. Misalnya dari konsep libido seksual dalam teori psikoanalisa. Nah, teori konsep libido ini bisa dapat diterima, bisa juga tidak diterima. Dapat diterimanya jika ditempatkan secara proporsional dalam dimensi al-nafsu dalam jiwa manusia. Namun, menjadi tidak benar jika libido seksual itu diyakini sebagai hanya satu-satunya dimensi yang menguasai dan menggerakkan tingkah laku manusia. Nah, konsep jiwa manusia menurut teori behaviorisme juga dapat diterima dan tidak diterima. Yang dapat diterima jika ditempatkan dalam wilayah dimensi al-jism, yaitu otomatis, mekanistik, netral, pasif, itu bisa diterima jika diproporsionalkan di dalam al-jism, yaitu badan. Dalam pandangan psikologi Islam, ciri-ciri dimensi al-jism adalah otomatis, mekanistik, netral, pasif tersebut. Jadi masih dapat diterima. Namun tidak dapat diterima jika ketika konsep ini, otomatis, mekanistik, netral, pasif ini
diyakini sebagai satu-satunya dimensi yang menguasai dan menggerakkan tingkah laku manusia. Selanjutnya adalah teori optimistik kreatif aktif dari teori humanistik. Dapat ditempatkan dalam al-aql atau dalam jiwa manusia. Dalam psikologi Islami, dimensi ini memiliki sejumlah daya potensial seperti daya fikir, tafakur, tadabur, ta'amul, ta'akul, nazar, dan lain-lain. Daya-daya inilah merupakan daya khas insani yang menyebabkan orang dapat berpikir untuk menetapkan apakah melakukan suatu tindakan atau tidak. Nah, contohnya teori optimistik kreatif ini dapat diterima oleh psikologi Islami karena juga tercantum dalam Islam, yaitu seperti tafakur tadi, tadabur, ta'amul, ta'akur, nazar. Jadi konsepnya bisa dibilang sama, jadi masih bisa diterima. Nah, selanjutnya ada dari konsep selanjutnya konsep jiwa menurut humanistik yang memiliki nilai kemanusiaan, spiritualitas, dan lain-lain. Tidak memiliki perbedaan yang cukup berarti dengan psikologi Islami. Jadi dapat dikatakan konsep jiwa manusia menurut humanistik tidak terlalu berbeda jauh dengan pandangan psikologi Islami. Namun persoalannya menjadi lain ketika jiwa manusia dianggap sebagai satu-satunya dimensi yang menentukan manusia. Dalam pandangan psikologi Islami, sebenarnya masih ada dimensi-dimensi lainnya yang berperan dalam menentukan tingkah laku manusia, yaitu dimensi al-ruh dan dimensi al-fitrah. Nah, jadi walaupun konsep jiwa menurut humanistik itu sedikit sama dengan psikologi Islami, namun psikologi Islami juga menolak kalau misalnya konsep jiwa manusia hanya dipandang satu sudut saja, yaitu humanistik. Padahal dimensi manusia itu masih banyak, yaitu dimensi al-ruh dan dimensi al-fitrah, bukan hanya dimensi humanistik saja. Jadi dalam pandangan psikologi Islami, bahwa teori psikoanalisa, behaviorisme, dan humanistik tentang manusia itu adalah teori-teori yang reduksionis atau belum tuntas dan terlalu menyederhanakan persoalan jiwa manusia yang begitu kompleks dan luas. Teori-teori itu masing-masing hanya tertuju pada satu dimensi tertentu saja dan sama sekali tidak menyentuh dimensi lainnya. Misalnya teori psikoanalisa, dia hanya memandang satu sudut itu saja, tidak melihat teori-teori lainnya. Begitu juga dengan teori behaviorisme, dia hanya memandang dari sudut pandang itu saja, tidak melihat dimensi lainnya. Jadi teori-teori itu dapat dikatakan konsisten atau istiqomah dengan satu dimensi tersebut saja, sehingga seluruh tingkah laku manusia itu diinterpretasikan dan dipahami berdasar satu dimensi tersebut. Pada gilirannya lahirlah misperception, misunderstanding atau misconclusion, yaitu kesalahan persepsi, salah paham, ataupun salah kesimpulan terhadap tingkah laku manusia tersebut. Jelasnya bahwa kehadiran psikologi Islami dalam dunia psikologi bukanlah untuk menolak secara a priori teori-teori psikolog yang sudah ada, tetapi meletakkannya secara proporsional dalam sesuai dengan dimensi jiwa seperti yang dipahami dalam psikologi Islami. Jadi psikologi Islami hadir untuk memberikan alternatif paradigma yang baru untuk memahami tingkah laku manusia. Jadi kesimpulannya yaitu psikologi Islami datang tuh bukan menolak teori-teori psikolog tokoh-tokoh yang sudah ada, tetapi hanya ditempatkan dalam proporsi yang tepat. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.